bersama-sama dihimpunkan kembali melalui kanal Zoom ini untuk mendapatkan pencerahan, pembelajaran, dan juga inspirasi terkait dalam baik itu bacaan kami maupun juga dalam hal ini adalah ketika kami ingin mengenal Mazmur dalam konteks liturgi, dalam berliturgi khususnya di GKI. Tuhan yang memberkati setiap kami agar dapat mengikutinya dengan baik, dan terlebih lagi Tuhan terus memakai Pendeta Yuswantori untuk membahas maupun juga memberikan penjelasan kepada setiap kami, sehingga kami juga beroleh pengetahuan dan juga hikmat yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam proses mengikuti Zoom ini, Tuhan yang menolong dan mempercepat langkahnya, termasuk juga dalam setiap device perangkat yang kami gunakan, termasuk jaringan internet, agar semuanya dapat mendukung kegiatan kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Baik, kita langsung dengarkan dari Pak Juswantori. Silakan Pak Juswan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam ya. Selamat Malam, malam. Pak. Ya, senang berjumpa kembali walaupun hanya di udara, saudara. Jadi tema kita ini tentang Mazmur. Memang karena temanya itu Mazmur dalam liturgi ya. Jadi eh, tema yang sedikit sulit untuk di-zoomkan karena Mazmur itu nyanyian. Jadi kalau Mazmur dalam liturgi kita bicara Mazmur dalam bentuk nyanyian. Eh, Padahal tadi ini kan dalam rangka membaca kitab Mazmur ya. Kita ini bukan membaca loh hari ini. Ini dalam rangka Mazmur yang diliturgikan sehingga dinyanyikan gitu. Tapi kita coba lihat ya. Jadi ada keterbatasan sedikit. Yang pertama, kita tidak mungkin menyanyikan Mazmur bersama-sama karena ini adalah Zoom. Kita juga tidak bisa memberikan contoh nyanyian Mazmur. Itu keterbatasan. Tapi kita akan melihat kenapa Mazmur perlu dinyanyikan dan kenapa eh, gereja memakai Mazmur di dalam liturgi-liturginya dari dulu sampai sekarang. Dan kita akan melihat apa sih kegunaan Mazmur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain dia dibaca, eh, ini kitab yang menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau buku-buku lain, kitab-kitab lain kan dibaca dan diresapi maknanya apa. Kalau Mazmur itu adalah buku yang bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dinyanyikan dan untuk dipakai sebagai buku doa gitu. Ya, ini kita akan melihat nanti unik sekali ini Mazmur. Ini kalau saya boleh bilang Mazmur itu sebetulnya adalah eh, sebuah buku nyanyian atau kidung jemaat yang diselipkan di Alkitab kita gitu. Ya, jadi ada buku nyanyian tuh di tengah-tengah Alkitab saudara yang namanya Mazmur dan itu buku nyanyian paling tua di dunia saudara. Sampai sekarang belum ada buku nyanyian yang usianya menyaingi Mazmur gitu. Jadi apa sih Mazmur? Kalau kita lihat arti Mazmur itu kan dalam bahasa Ibrani Tehilim ya. Tehilim itu berarti puji-pujian atau nyanyi-nyanyian gitu. Sehingga jelas sekali di sini buku Mazmur itu sebetulnya bukan untuk sekedar dibaca, dia selalu eh, dibaca pun dalam bentuk nyanyian gitu. Dan kata Mizmor sendiri, Mazmur dari kata Mizmor itu berarti nyanyian yang diiringi musik. Musik tentu saja bukan orkestra zaman itu ya, musik rebana, kecapi dan segala macam gitu. Musik-musik Israel zaman dulu. Nah, di dalam bahasa Perjanjian Baru, saudara dipakai kata salmoi untuk Mazmur. Nah, bahasa Inggris memakai kata psalms. Ini dari bahasa Yunani ini, saudara. Artinya mirip-mirip ya, kumpulan nyanyian yang diiringi dengan rebab. Jadi jelas setiap kali kita bicara soal Mazmur, kitab Mazmur, kita tuh bicara soal nyanyian gitu. Kita bukan bicara soal sebuah teks buku yang bernama buku bacaan yang bernama Mazmur, enggak gitu, saudara. Yaitu adalah pengenalan tentang Mazmur. Eh, nah, kalau kita bilang Mazmur itu adalah buku nyanyian, orang zaman dulu itu tidak terlalu membedakan antara menyanyi dan berdoa. Kalau sekarang kan jelas ya, kalau berdoa tuh ya nggak pakai nyanyi. Kalau berdoa kita ngomong aja gitu. Kalau nyanyi itu pasti ada melodinya, kadang-kadang ada musiknya gitu. Tapi zaman dulu tidak terlalu begitu, saudara. Kenapa? Karena
Zaman dulu itu orang belum mengenal yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu belum ada. Jadi yang namanya melodi seperti yang kita kenal sekarang itu belum ada. Jadi setiap kali orang mau menyanyi di zaman purba, apa yang dilakukan orang adalah dia mengucapkan sesuatu tetapi nadanya dinaik turunkan gitu. Seberapa banyak diturunkannya ya eh, semau orang itu gitu. Jadi dia dia itu berarti apa? Ketika dia membaca Mazmur, sekaligus dia juga menyanyikan Mazmur gitu. Tapi nyanyinya tidak memakai notasi yang jelas seperti kita sekarang. Akibatnya apa, saudara? Inilah yang kita kenal kemudian seperti pengajian gitu loh. Coba deh Bapak Ibu lihat kalau teman-teman kita umat Muslim mengaji ya pada waktu sholat gitu kan ada masjid terdekat kan? Coba deh perhatikan cara mereka menyanyi gitu. Itu seperti orang membaca. Jadi ketika umat Muslim itu eh, mendaraskan kitab-kitab mereka, kan mereka nggak ada not angkanya di atasnya itu kan? Kan itu yang mereka lihat adalah Al-Quran. Ya mereka membaca Al-Quran, tapi dibacanya dalam bentuk ada sedikit naik turun gitu ya. Melodi yang kita kenal sekarang misalnya ya Bapak Ibu pasti akrab lah ya tiap hari mendengar dari masjid itu. Nah itu menyanyi atau berdoa? Itu dua-duanya saudara. Dia nggak membaca, nggak sekedar membaca. Kalau baca kan langsung aja semua datar. Ini kan nggak ada turun naiknya, ada melodinya. Tapi ya itu dia sambil menyanyi tetapi sambil membaca. Jadi antara bacaan dan nyanyian itu tidak jelas gitu. Dua-duanya berarti. Nah, itulah yang dilakukan orang dengan nyanyian Mazmur. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu ada juga perayaan-perayaan di Israel kan ada perayaan di Bait Allah dan seterusnya. Nah, di situ ada iringannya, ada rebab, ada kecapi dan segala macam ketika orang mendaraskan atau menyanyikan Mazmur. Nah, tradisi menyanyikan Mazmur ini rupanya terbawa sampai ke zaman Perjanjian Baru, sampai ke zaman gereja. Kenapa? Karena kita melihat Tuhan Yesus itu orang Yahudi kan? Tuhan Yesus mengikuti ritual-ritual Yahudi. Sehingga setiap ini ada sebuah catatan di Matius 26, ini adalah saat di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan merayakan perjamuan terakhir dengan para muridnya. Dan ada catatan di situ, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, nyanyian pujian yang dimaksud tuh apa yang dijanjikan Tuhan Yesus? Ini yang disebut dengan Mazmur Halel gitu ya. Jadi Yesus menyanyikan sebuah Mazmur Halel, yaitu Mazmur 145 sampai 150. Kenapa disebut Halel? Karena 6 Mazmur ini di akhir kitab Mazmur, kata pertamanya selalu haleluya. Coba deh Bapak Ibu lihat di Alkitab deh kalau haleluya bla 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 gitu. Ya, selalu dimulai dengan haleluya sehingga ini disebut Mazmur Halel. Atau dengan kata lain nyanyian pujian. Jadi Yesus menyanyikan Mazmur ini kemudian pergi bersama para murid ke Bukit Zaitun. Dengan kata lain, dari sini kita mendapat indikasi bahwa Tuhan Yesus juga terbiasa menyanyikan Mazmur. Tentu menyanyikan di sini sekali lagi agak bercampur dengan berdoa atau menyanyi itu sama saja gitu. Jadi katakanlah dia berdoa dengan nyanyian Mazmur, ya kira-kira gitu. Jadi nyanyian Mazmur itu sudah dipakai juga oleh Tuhan Yesus karena dia kan bagian dari komunitas Yahudi. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Pentakosta terjadi, terbentuklah gereja. Lalu tradisi menyanyikan Mazmur rupanya tidak hilang begitu saja. Maka Paulus mengatakan dalam Efesus 5 ayat 19, berkata-katalah seorang yang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi di sini ini ayat yang paling ya bagi kita nih yang belajar liturgi dan musik, ini adalah ayat di Perjanjian Baru yang paling jelas menyatakan orang zaman dulu kalau kebaktian tuh nyanyi apa aja sih gitu. Jadi kita melihat di sini ada 3 ya. Ada Mazmur, ada kidung puji-pujian atau yang disebut dengan himne ya. Himne itu lagu yang isinya syair yang memuliakan Tuhan gitu. Dan nyanyian rohani, nyanyian rohani ini nyanyian yang lebih bebas dinyanyikan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kidung puji-pujian biasanya dinyanyikan dalam ibadah ya dalam di dalam sebuah
kayak kebaktian kalau kita bilang sekarang ya. Nah, tapi kita melihat ada mazmur di situ. Jadi dengan kata lain tradisi menyanyikan mazmur yang berasal dari perjanjian lama itu terbawa sampai ke gereja. Dan itu mempersatukan kita, gereja, dengan umat Yahudi sampai sekarang, Yudaisme itu. Ya, jadi kalau saudara beribadah bersama orang-orang Yahudi, mereka juga menyanyikan mazmur gitu. Sama seperti gereja menyanyikan mazmur. Tapi kalau kidung puji-pujian dan nyanyi rohani nggak ada di dalam sinagog, itu ya nggak ada. Tapi kalau mazmur ini menjadi apa ya, nyanyian yang dipakai di Kristen, dipakai di Yahudi, Yudaisme, dan juga sebetulnya dipakai oleh umat Muslim. Mereka punya Zabur kan, Zabur itu mazmur maksudnya. Ya, jadi ini nyanyian yang luar biasa memang mazmur ini. Nah, karena ini diteruskan oleh gereja, maka gereja kemudian berusaha untuk melestarikan mazmur gitu. Apa yang terberubah dari mazmur di gereja ini? Gereja semakin lama semakin terpisah dengan komunitas Yahudi, juga melepaskan diri dari tradisi-tradisi Yahudi. Sehingga lama-kelamaan gereja memiliki cara sendiri, cara yang unik untuk menyanyikan mazmur. Kemudian kita melihat bahwa gereja berkembang ya, ada gereja timur, ada gereja barat. Nah, bagaimana gereja barat mewariskan mazmur itu? Tentu dengan tradisi barat gitu. Tradisi barat yang suka dengan keteraturan ya, dengan sesuatu yang baku, teratur gitu. Maka mulailah mazmur diperkenalkan gitu ya. Kalau kita melihat biara, saudara di zaman awal tuh ya, sampai sekarang orang-orang yang tinggal di biara itu setiap hari yang tradisional itu beribadah 8 kali sehari, Bapak Ibu. Jadi orang-orang di biara sampai sekarang di biara-biara Katolik ya yang sangat ketat, mereka tuh ibadahnya satu hari 8 kali itu. Ya ada coba kita lihat di sini dari pagi ya. Ada doa tengah hari, kemudian yang jam ini dulu yang prime ya. Prime itu doa pagi jam kayak subuh gitu ya. Subuh jam 6 mereka berdoa, mereka beribadah. Nanti terus jam 9 ada ibadah lagi. Nanti jam 12 siang sek itu beribadah lagi, kemudian ada non itu jam 3 sore. Kemudian ketika matahari terbenam, saudara jam 6 sekitar jam 6 gitu ada yang namanya vesper. Vesper itu ibadah sore ya, menjelang matahari terbenam. Lalu sebelum tidur complaints ini mereka kembali beribadah. Kemudian malam-malam nocturne ya, vigil. Tengah malam mereka bangun, mereka beribadah. Lalu matahari terbit mereka beribadah lagi yang namanya lauds. Nah, di dalam setiap ibadah ini oleh suster-suster dan para biarawan juga, apa menunya, menu nyanyiannya? Ya mazmur gitu. Oleh karena itu, kalau kita melihat tradisi di biara, itu orang-orang tuh sampai hafal loh kitab mazmur itu karena dinyanyikan setiap hari. Bayangkan ya, kita mah nyanyinya cuma seminggu sekali. Mereka tuh satu hari 8 kali tuh menu mazmur itu. Ya itu jadi tradisi tuh di biara tuh kuat sekali bermazmur tuh. Ya kadang-kadang mungkin Bapak Ibu perlu tuh ya datang ke biara mana gitu, coba lihat deh kalau mereka nyanyinya mazmur. Nah, kemudian muncul ini tradisi di mana mazmur itu didaraskan oleh seorang kantor, kemudian umat itu menyanyikan bagian-bagian pentingnya saja yang disebut dengan refrain ya atau antifon, bagian yang berulang gitu. Jadi tradisi menyanyi ini sudah mulai berkembang nih. Jadi nggak semua dinyanyikan oleh satu orang, tapi partisipatif. Jadi ada bagian yang dinyanyikan umat, ada bagian yang dinyanyikan oleh si pemazmurnya gitu. Ya itu sudah terjadi sejak abad kedua ya, sudah tradisinya sudah sangat tua nih. Lalu bagaimana orang-orang gereja barat menyanyikan mazmur mula-mula? Nah, kita tadi melihat kalau di perjanjian lama dan perjanjian baru juga orang Yahudi kan menyanyikan mazmur nggak ada melodinya, mereka cuma turun naikkan nada aja gitu, seperti orang mengaji. Tapi lama-lama gereja barat itu yang namanya orang barat ya, selalu butuh sesuatu yang baku, yang standar gitu. Sehingga mulailah kemudian nyanyian mazmur dibuat mengaji tapi ada melodinya gitu. Semuanya jadi kalau mengaji sama, turun naiknya tuh sama karena ada melodinya gitu. Misalnya ini
cara pendarasan ini Bapak Ibu. Jadi coba lihat, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itu kan dari buku Mazmur kan? Jadi mereka punya buku itu doa, itu kan syair Mazmur, tapi di dalam buku itu dikasih titik-titik gitu. Nah, di setiap kali ada titik, mereka berganti nada gitu. Jadi ada berapa titik coba lihat? Ada 4 kan ya? Ini. Jadi nyanyinya eh, ini mi re do re si do re do. Nah, orang menyanyikan mi terus begitu dengan nada yang sama sampai ada tanda titik. Jadi kalau di sini seperti berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya re do re. Ingat lihat di atas tuh di dekat titik kan ada re do re itu. Jadi semuanya mi sampai ada titik baru re do re. Kemudian berikutnya kita masuk bait kedua. Si ini lagi ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kemudian si yang dosanya di doredo tutupi gitu. Ya, caranya gitu. Kemudian balik lagi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Terus si dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, ini yang kita sebut sebagai pendarasan. Jadi pendarasan itu sebetulnya pengajian, Bapak Ibu. Cuman pengajiannya rapih gitu loh. Naik turun nadanya nggak sesuai dengan yang semau kita, enggak. Kalau di pengajian kan setiap orang ya tergantung dia bisa turun naikkan di mana saja gitu. Tapi kalau di gereja Katolik atau gereja Barat kemudian eh, dinyanyikan teksnya begitu, memang seperti orang membacakan Quran, tetapi eh, melodinya itu harus sama gitu, sejajar. Ya ada aturannya seperti itu. Sehingga muncullah tradisi mendaras yang sampai sekarang masih bisa kita dengar kalau Bapak Ibu mampir ya sekali-sekali ke gereja katedral atau gereja Katolik, masih dengan cara ini ya ada pendarasan gitu. Dengan kata lain, pendarasan adalah cara orang menyanyikan Mazmur atau membaca Mazmur atau berdoa dengan Mazmur, tetapi dengan melodi yang baku gitu. Dan ini sebetulnya cara yang sangat brilian untuk memasukkan Mazmur dalam liturgi ibadah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena gampang. Coba lihat, ini Mazmur ini kan bisa panjang sekali nih satu lagu ya. Syairnya panjang banget, tapi hanya diperlukan berapa melodi? Hanya diperlukan 8 melodi. Ya, mengulang-ulang. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Balik lagi ke seperti semula. Jadi mau kalimatnya panjang atau pendek, pokoknya melodinya cuma 4, satu baris gitu. Sehingga dengan cara itu orang bisa menyanyi sambil berdoa, sambil membaca dalam waktu sekaligus. Asal mereka melihat tanda titik, mereka sudah tahu di situ mereka harus berubah nada gitu. Ya, sehingga setiap orang bisa menyanyikan Mazmur, 150 Mazmur mereka bisa nyanyikan semua cukup dengan 8 nada. Walaupun itu ada variasi-variasi ya. Ini ide yang brilian gitu. Nah, karena melodinya cuma 8, jadi kan orang sudah hafal semua tuh kalau tiap hari menyanyikan seperti ini. Sehingga mereka bisa fokus pada pesannya, pada bacaannya, bukan lagi pada melodinya seperti apa, karena melodinya sangat mudah gitu. Cara yang brilian untuk berdoa atau menyanyi dengan Mazmur ya. Cuman orang-orang Protestan kan nggak suka yang begitu-begitu terus gitu loh. Jadi kalau ini diterapkan di GKI itu nggak mau deh diterima. Pertama Katolik banget katanya kalau nyanyi begitu. Yang kedua boring Pak. Berbahagialah orang yang diampuni. Bisa ngantuk katanya kalau nyanyinya begitu terus. Jadi nggak bisa diterapkan di GKI gitu. Ya. Nah kemudian muncullah zaman reformasi ya, gereja Protestan berdiri dan reformator waktu itu terutama bukan Luther tapi Johannes Calvin ya, Johannes Calvin atau Jean Calvin, dia concern juga dengan Mazmur. Ya, dia ingin Mazmur itu kembali dihidupkan dan dia ingin Mazmur itu bisa dinyanyikan oleh seluruh jemaat dengan mudah gitu loh, tanpa harus
memakai model lama seperti mendaras gitu. Nah, di zaman itu tuh sudah mulai ada Luther membuat lagu-lagu himne tuh, eh, lagu-lagu himne yang mudah gitu loh. Lalu Calvin berpikir bagaimana ya kalau kita bikin Mazmur dalam bentuk yang kayak nyanyian biasa gitu. Yang waktu itu bentuknya himne di zaman itu ya. Lalu dia membuat sebuah tim untuk kemudian menyanyikan Mazmur tidak dengan cara mendaras, tapi dengan melodi-melodi yang seperti orang menyanyi biasa kayak zaman sekarang gitu loh. Dari situ lahirlah kemudian Mazmur Jenewa. Kapan lahirnya? 500 tahun yang lalu di Jenewa ya, di Swiss. Mazmur Jenewa kemudian eh, diadopsi di Belanda, dari Belanda dibawa ke Indonesia, sehingga kemudian kita bersama dengan gereja-gereja GPIB, HKBP mungkin ya, Gemim dan segala macam itu memiliki Mazmur Jenewa. Seperti apa seperti ini nih dulu nih, kalau Bapak Ibu pernah ya berjemaat di GKI sejak zaman dulu ya, kita mengenal buku tua ini, Mazmur dan Nyanyian Rohani gitu. Sampai sekarang di Gereja Toraja masih dinyanyikan, Bapak Ibu. Ya, minggu depan saya akan ke Gereja Toraja ya. Mereka lagi mau bikin buku Mazmur baru seperti GKI. Tapi mereka bilang, kami selama ini masih menyanyikan loh ini Mazmur yang dari 500 tahun ini, Mazmur Calvin ya. Ini tradisi gereja Protestan. Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat bentuk Mazmur ini kalau zaman dulu Bapak Ibu, ini adalah Mazmur yang modern gitu loh. Kenapa? Karena dulu kan orang nyanyinya harusnya no 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 no. Kalau ini enggak, ini sudah ada melodinya. Ini misalnya Mazmur 16. Pelihara kaulah aku Tuhanku, kepadamu ku cari perlindungan, Engkaulah Allahku di luarmu. Tak ku berselamat dan beruntungan, mulia hanyalah persekutuan, kaum yang kudus yang kesukaanku. Buat kita mungkin ini lagu jadul banget ya, susah banget. Tapi buat orang 500 tahun yang lalu, ini lagu keren gitu loh, modern gitu. Dan gampang dinyanyikan karena emang dari ini yang beginian zaman dulu mah gampang gitu. Ya kita aja sekarang yang udah kebanyakan nyanyi lagu-lagu pakai segala macam model, jadi ini jadi kelihatan susah banget gitu. Zaman dulu ini gampang banget gitu dan orang suka gitu. Ini diajarin nih kemudian kepada setiap anggota jemaat gitu. Nah, apa kehebatan dari Mazmur ini Bapak Ibu dengan cara ini? Jadi Mazmur itu dibagi-bagi di dalam bait-bait kan, ada bait 1, bait 2, bait 3 seperti lagu biasa gitu. Dan setiap bait itu melodinya sama gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa nyanyikan bait pertama, pasti bisa nyanyikan bait kedua, pasti bisa nyanyikan bait ketiga. Ya, itu artinya apa? Nyanyian ini strofis. Artinya strofis adalah melodinya sama di setiap bait. Dan itu menjadi ciri khas dari nyanyian umat di zaman sekarang. GKI kan gitu. Kan ada lagu 3 bait nih misalnya. Kalau Bapak Ibu udah diajarin, udah bisa lagu bait pertama melodinya, Bapak Ibu pasti juga bisa bait kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu yang membuat nyanyian jemaat jadi gampang karena strofis, artinya bentuknya sama di setiap bait. Jadi Mazmur 16 dibuatlah jadi 3 bait atau 4 bait tergantung dari panjang pendeknya teks Mazmur. Apa kelemahannya Bapak Ibu dengan cara menyanyi strofis ini? Kelemahannya begini, kalimat-kalimat di Mazmur kan ada yang panjang, ada yang pendek kan, nggak semuanya sama gitu. Nah, supaya bisa sama bait 1, kedua, dan ketiga, maka syair Mazmur itu harus dipermak, harus dibuat supaya sama dengan melodinya, supaya melodinya cocok dengan syairnya gitu. Sehingga yang terjadi akibatnya syair yang dinyanyikan ini tidak 100% sama dengan teks Mazmur yang ada di Alkitab Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus disesuaikan. Kalau misalnya kalimatnya pendek padahal melodinya banyak,
ya kalimatnya mesti dipanjang-panjangin. Sebaliknya juga begitu. Karena ini kan bentuknya strofis gitu. Setiap bait harus harus sama jumlah melodinya gitu. Nah, bagi bagi Calvin nggak terlalu masalah karena mereka ketika menggubah nyanyian Mazmur ini mereka memakai Alkitab bahasa mereka gitu. Jadi kalau di Swiss misalnya dipakai bahasa Perancis ya, maka di bahasa Perancis mereka ini kan ngambil Alkitab dari bahasa Perancis kemudian dibuatkan melodinya gitu. Nggak masalah. Kan waktu buat melodi juga berapa panjang melodinya tergantung dari syair Mazmur dalam bahasa Perancisnya gitu. Juga demikian ketika di Belanda, kan bahasa Prancis dan Belanda itu mirip-mirip dalam arti eh, apa ya eh, pendek-pendek gitu loh. Kayak katakan bahasa Inggris juga begitu. Eh, I love you itu berapa suku kata? I love you tiga kan? Coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa nggak dalam tiga kata suku kata kita nggak bisa. Aku cinta padamu. Udah tujuh, saudara-saudara. Jadi bayangkan kita di Indonesia ketika Mazmur ini masuk harus dibahasa Indonesia kan. Lalu melodinya cuman do si la. Tapi kita harus harus mengatakan aku cinta padamu. Terus mau diapain gitu loh. Aku kan nggak enak kan. Ku cinta juga nggak memenuhi semua yang ada gitu. Sehingga akibatnya yang terjadi ini kita menemukan di dalam slide ini nyanyian Mazmur 16 dalam bahasa Indonesia. Coba Bapak Ibu buka deh Mazmur 16. Coba Bapak Ibu baca Mazmur 16. Kan ada ya Alkitab coba nih. Bandingkan dengan Mazmur Jenewa ini. Beda banget deh. Saya baca nih ya. Mazmur 16. Jagalah aku ya Allah, tepatnya begitu. Nah, coba bisa dibacakan Pak Tio. Ya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Iya, itu dia. Sampai situ dulu ya Pak. Coba bandingkan dengan ini. Peliharalah ku Tuhanku, kepadamu ku cari perlindungan. Engkaulah Allahku, di luarmu tak ku berselamat atau beruntungan. Ya, ini apa ini tak ku berselamat dan beruntungan tuh nggak ada di situ di aslinya. Mulia hanya persekutuan kaum yang kudus yang kesukaanku. Ya, jadi kalau kita baca ini kok rada jauh gitu ya dari Alkitabnya. Kenapa? Karena memang ya terbatas gitu. Ya nggak bisa dibuat sama persis. Ya ini yang menjadi masalah. Ya. Coba Pak lanjutkan Pak. Habis yang itu. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya, oke. Coba kita sekarang lihat terjemahannya. Pengiring ilah lain di dunia berulang-ulang terkena sengsara. Tak aku mau menurut jalannya dan menumpahkan persembahan darah. Di dalam doa ataupun bicara, tiada kuucapkan namanya. Ya intinya mirip ya sama sih ya semangatnya. Tapi pembahasannya itu menjadi sangat berbeda. Karena sistemnya ini adalah terjemahan dari bahasa Perancis. Apalagi bentuknya harus strofis gitu ya. Jadi jumlah syairnya jadi harus sesuai dengan jumlah melodi yang tersedia sehingga harus dipermak apa namanya kalimat-kalimatnya. Terima kasih Pak Tio. Ya kita melihat kalau begitu masalahnya sekarang. Nah itu sebabnya kemudian Mazmur ini makin lama makin hilang dari peredaran karena orang merasa susah gitu loh. Baik bahasanya semakin jadul dan orang tidak mengerti sebenarnya apa sih ini Mazmur ini kok
apa ya, jauh banget kadang-kadang dari teks aslinya, dan melodinya sendiri makin lama terasa makin susah ketika zaman kita makin modern ya. Ketika mau gereja udah mulai pakai band, udah mulai sukanya lagu-lagu itu yang dumcek-dumcek, lagu apa yang rame gitu ya. Ini kan makin lama makin jadul gitu loh melodinya gitu, nggak populer, nggak pop, sehingga kemudian muncullah eh, ide untuk bagaimana sih kita membuat mazmur. Syair mazmur ini dibarui dengan cara diberi melodi yang lebih kontemporer. Artinya kontemporer bukan berarti jazz atau apa, tapi eh, melodi yang lebih terdengar apa ya, normal di zaman ini gitu, di zaman modern ini, yang orang bisa ikutin gitu tanpa kesulitan. Ya karena tentu di setiap zaman ada musik-musik yang berbeda ya di hati masyarakat ya. Eh, Zaman eh, dan budaya itu mempengaruhi musik gitu. Lalu kenapa kemudian ide untuk menyanyikan Mazmur muncul kembali di GKI? Karena kemudian beberapa tahun 2006 diputuskanlah bahwa kita sebagai gereja GKI yang memiliki kiblat ekumenis, kita akan bersama dengan gereja-gereja sedunia membaca daftar bacaan yang sama setiap minggu yang kita kenal dengan leksionari. Nah, leksionari itu Bapak Ibu terdiri dari 3 bacaan. Jadi umat membaca bacaan pertama dari Perjanjian Lama, lalu bacaan kedua dari surat-surat atau kisah para rasul, lalu kemudian diakhiri dengan bacaan Injil. Nah, setelah bacaan pertama itu biasanya direspon oleh umat, ditanggapi dengan nyanyian gitu, nyanyian Mazmur. Nah, dengan kata lain setelah diberlakukannya leksionari, kita harus menyanyikan Mazmur gitu. Tapi peran Mazmur di sini adalah Mazmur untuk menanggapi bacaan pertama. Artinya apa, saudara-saudara, Bapak Ibu? Artinya Mazmur yang dinyanyikan oleh umat itu harus terkait dengan bacaan pertama. Jadi kalau bacaan pertama tentang bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa, maka umat pasti tanggapannya, ya kami bersyukur Tuhan kasih-Mu luar biasa, misalnya gitu kan ya. Kalau menanggapi itu kan berarti kalimat yang dinyanyikan kan harus sesuai dengan bacaan pertamanya gitu. Kan kalau bacaan pertama isinya aku menghukum engkau, misalnya gitu ya, intinya gitu. Kan nggak mungkin bertanggapannya haleluya, kan nggak mungkin kan, orang mau dihukum kok haleluya gitu. Kalau kalau Tuhan mengatakan intinya aku akan menghukum engkau, kan pasti tanggapannya Tuhan kasihanilah kami, kan harusnya gitu tanggapannya gitu. Jadi harus dipilih mazmur-mazmur yang ketika dijanjikan oleh umat itu menanggapi bacaan pertama gitu. Ya sampai di sini eh, jelasnya Bapak Ibu ya, nanti tanya jawab deh habis ini supaya lebih jelas kalau Bapak Ibu ingin bertanya. Maka kemudian di liturgi kita ditulis marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi. Nah, karena dulu itu waktu diterbitkan liturgi GKI itu Mazmurnya belum ada nyanyiannya, kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur. Kenapa di liturgi begitu? Karena zaman dulu itu waktu liturginya udah ada, Mazmurnya belum ada nyanyiannya. Jadi dikatakan membaca Mazmur. Nah, kalau kita menanggapi bacaan pertama dengan bacaan Mazmur, berarti seluruh Mazmur itu harus cocok untuk dengan bacaan pertama. Gitu. Padahal kalau kita melihat dengan jujur, syair-syair Mazmur itu nggak semuanya cocok dengan bacaan pertama. Ada beberapa aja yang cocok gitu. Jadi seharusnya dipilihlah beberapa nyanyian Mazmur dari ayat Mazmur itu yang akan dinyanyikan bersama sebagai refrain untuk menanggapi bacaan pertama. Oke. Kemudian kita merasa juga mulai ada kebutuhan kalau begitu untuk Mazmur itu dinyanyikan gitu. Jadi kita pilih bagian yang umat nyanyi itu yang isinya menanggapi bacaan pertama. Itu pertama ya. Kenapa perlu nyanyian Mazmur? Karena ini butuh untuk sebagai respon umat terhadap bacaan pertama. Yang kedua, kita melihat tadi kan ada bacaan ya. Kalau eh, kalau Mazmur juga dijadikan bacaan, maka
kita akan 4 kali baca Alkitab di hari Minggu itu. Bacaan pertama udah baca, baca lagi Mazmur, baca lagi surat, baca lagi Injil. Em, Membaca Mazmur itu kurang tepat karena tadi kan kita udah katakan bahwa sejak dulu Mazmur itu bukan sekedar dibaca, itu adalah doa sekaligus nyanyian. Jadi kalau kalau dia dibacakan saja maka dia jadi daya getarnya itu menjadi hilang gitu. Daya getar itu artinya ketika dia dibacakan dia menggetarkan hati gitu. Nah, yang menggetarkan hati itu karena kadang-kadang bacaan itu diberi melodi itu menggetarkan hati. Jadi kalau cuma dibacakan seperti biasa, getarannya itu, getaran emosinya itu jadi hilang gitu. Ini ada intermezzo menarik nih. Jadi beberapa minggu yang lalu saya kedatangan tamu seorang profesor eh, studi Islam dari Amerika, tapi dia asal Pakistan gitu, ibu-ibu. Dia tinggal lama di Amerika dan dia bilang sama saya nih ke Indonesia selain untuk studi untuk apa mengadakan penelitian tentang Islam selama sebulan. Tapi kenapa saya mau ke Indonesia? Karena saya tuh rindu mendengarkan suara azan katanya. Jadi di Amerika kan ada peraturan nggak boleh nih masjid-masjid sembarangan apa eh, azan maghrib gitu nggak boleh kalau pakai speaker gitu di Amerika gitu ya karena dianggap mengganggu ketenangan gitu loh. Nah di Pakistan sama seperti di Indonesia jadi setiap masjid itu pasti mengumandangkan azan maghrib gitu ya. Dan ibu ini mengatakan saya tuh udah bertahun-tahun di Amerika tuh saya nggak pernah mendengar azan. Sampai di sini tuh saya nangis kalau saya tiap hari dengerin ada suara azan gitu loh. Tapi yang bagus katanya. Kalau azan yang jelek saya juga nggak terharu sih. Tapi ada beberapa masjid yang tempat dia tinggal di Jakarta Pusat yang juga di Masjid Istiqlal tuh kalau azan itu suaranya bagus gitu. Si yang mengumandangkan itu. Dan dia merasa tersentuh dengan ayat-ayat itu ketika dinyanyikan dengan dalam azan bentuk azan maghrib itu ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Buat kita mungkin karena kita nggak ngerti dan kita nggak masuk dalam tradisi itu, mungkin kita pikir itu noise gitu ya. Kita nggak suka deket-deket masjid ada banyak azan maghrib gitu. Tapi bagi orang yang mengenal tradisi itu, seperti si ibu tadi, eh, walaupun teks Quran itu hanya diturunkan nadanya ya tidak seperti nyanyian kita sekarang tapi bagi di telinga mereka itu seperti nyanyian sebetulnya gitu nyanyian yang indah nyanyian yang menggetarkan hati gitu dan sebetulnya nyanyian Mazmur kita juga harusnya gitu ya menggetarkan hati karena dia punya melodi apalagi pakai musik dan seterusnya ya dan karena ini mau dijadikan refine maka dari Mazmur itu nanti ide kita adalah ada bagian yang dibacakan atau dinyanyikan oleh seseorang seperti pemberitaan firman, tapi ada juga bagian yang akan dijadikan respons yang dinyanyikan bersama umat sebagai tanggapan atas bacaan pertama gitu. Ya, jadi muncullah Mazmur GKI yang sesuai dengan leksionari yang sifatnya responsoris artinya dinyanyikan bergantian antara seorang penyanyi atau kantor dengan umat gitu. Dan kita ingin nyanyiannya itu bukan seperti gereja Katolik yang didaraskan, tapi betul-betul ada melodinya tapi gampang gitu. Kemudian kita juga membutuhkan Mazmur yang syairnya berdasarkan teks Alkitab LAI bahasa Indonesia. Jadi bukan yang dari gereja-gereja Belanda, lalu dari Mazmur Belanda kita jadikan Indonesia, enggak. Kita ambil dari teks Alkitab Indonesia. Sehingga kemudian dari situ muncullah Mazmur GKI. Nah, yang diharapkan kalau begitu ketika orang menyanyikan Mazmur di GKI itu di kebaktian, maka ada modus merespon, merenung gitu. Kan ada refine. Ketika umat menyanyikan refine, mereka merespon bacaan pertama. Aktif gitu ya. Tapi setelah itu ada bait-bait Mazmur yang dinyanyikan. Di saat itulah umat merenungkan arti Mazmur itu. Udah selesai, nyanyikan lagi bersama, merespon bacaan pertama lagi, sehingga pola spiritualitasnya adalah aktif dan pasif, merespon, merenung, begitu. Itu yang diharapkan ya. Jadi ketika Bapak Ibu menyanyikan apa
refine gitu, kita merespon bacaan pertama, dan setelah itu kita merenungkan syair Mazmur itu ketika bait-baitnya. Ini filosofinya Bapak Ibu. Jadi kita bukan cuma nyanyi gitu aja, enggak. Ini ada filosofi. Jadi yang saat itu diharapkan adalah orang merespon kemudian merenung gitu. Itu sebabnya nanti kita akan melihat bahwa kalau kalau bait-bait itu adalah masa perenungan, maka jangan berisik gitu kan. Jangan berisik, itu orang lagi, kalau sudah ada seorang kantor sedang menyanyikan bait Mazmur, itu sebetulnya dia lagi kayak orang mengaji gitu loh. Dan orang semua mendengarkan, orang semua merenungkan apa maknanya gitu. Jadi nggak perlu pakai, kan ada tuh yang kantor-kantor yang pakai gaya segala lah, goyang-goyang apa segala, itu kan jadi nggak merenung akhirnya umat ngeliatin dia doang. Atau ada yang menyanyikan Mazmur tapi empat suara gitu, sampai nggak jelas lagi itu apaan nih, melodinya apaan nggak jelas karena rame-rame gitu, nggak kompak gitu ya. Akhirnya nggak bisa merenung ketika ketika syair Mazmur itu dibacakan atau dinyanyikan gitu. Jadi sebetulnya setiap pemazmur atau kantor mestinya ya sadar bahwa yang diharapkan ketika mereka nyanyi itu adalah orang merenung. Kemudian ketika bait-bait dinyanyikan oleh umat, itu umat merespon. Nah, ketika merespon, tentu musiknya bisa lebih besar, ya lebih rame, karena ini kan rame-rame merespon gitu. Tapi menjadi teduh lagi ketika si kantor ini membacakan Mazmur untuk direnungkan gitu. Nah, ini kita kembali tadi. Jadinya seperti apa? Jadi seperti ini Mazmur 16 ini. Ya, ini hampir mirip dengan bacaan Mazmur. Jagalah aku ya Allah, padamu aku berlindung. Kaulah Tuhan bagianku, tiada yang baik selain Engkau. Besarlah kesedihan orang yang ikut Allah lain, tak akan aku ikut jalan mereka mempersembahkan korban. Ya, jadi sangat LAI banget gitu loh. Karena kita buat dari Alkitab Bahasa Indonesia, maka hasilnya juga pasti lebih sesuai dengan Alkitab kita gitu. Nah, dari Mazmur 16 ini yang dilakukan adalah kita menemukan bagian mana yang paling cocok untuk dijadikan refine ya, artinya menyambut bacaan pertama. Lalu kita menemukan ini, jagalah aku ya Allah, padamu ku berlindung, kaulah Tuhan bagianku, tiada yang baik selain di kau. Ini yang cocok untuk menyambut atau merespon bacaan pertama. Sehingga ini akan dinyanyikan berulang-ulang oleh umat gitu. Ya, dan melodinya jauh lebih modern daripada yang tadi. Jagalah aku ya Allah, padamu ku berlindung, kaulah Tuhan bagianku, tiada yang baik selain di kau. Ya, jauh lebih gampang menyanyikannya. Yang susah bagian kantornya. Yang susah selalu bagian kantor. Karena apa? Karena kantor kan yang dianggap orang yang sudah lebih mampu menyanyi daripada umat. Kalau umat kan belajarnya latihan ya pada saat itu juga, nggak bisa susah-susah. Tapi kalau kantor kan bisa belajar di rumah. Jadi mereka harus bisa menyanyi dengan lebih tinggi, lebih bulat, lebih ruwet melodinya dan seterusnya. Ya, jadi melodi sederhana, syair mengikuti Alkitab LAI, lalu mengikuti leksionari. Jadi kita ikutin, kalau leksionarinya sekarang tuh 16, ya kita nyanyikan Mazmur 16. Ya, itu deh kira-kira. Bait-baitnya itu dibagi menurut apa? Menurut unit makna. Jadi satu bagian itu berisi satu unit makna. Udah gitu selesai gitu. Dan melodi di bait-baitnya tuh dinamis. Kalau kita lihat tadi apa bedanya dengan karyanya Calvin? Calvin kan ingin bait satu dan kedua, ketiga baitnya sama semua kan? Kalau di Mazmur enggak. Jadi kita sadar bahwa kelemahan dari Mazmur Jenewa adalah setiap bait itu mesti sama barisnya, panjangnya, dan jumlah melodinya. Padahal Mazmur tuh ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi baitnya tidak selalu sama. Satu unit makna ada yang pendek, ada yang panjang. Oleh karena itu tidak setiap bait Mazmur sama. Jadi bisa terjadi bait pertama kantor menyanyikan sedang ya, biasa. Bait kedua tiba-tiba berubah jadi panjang. Bait ketiga atau terakhir tiba-tiba baitnya jadi pendek, melodinya cuma sedikit. Bisa. Karena melodi dari bait-baitnya selalu dinamis. Yang sama hanya
Apanya Bapak Ibu yang sama? Refainya yang sama. Karena yang refine yang menyanyikan umat kan, ya udah itu aja nyanyi yang gampang gitu loh. Nah, yang susah-susah yang berubah-ubah setiap setiap kali bait itu adalah si kantornya. Maka dibutuhkan kantor-kantor yang bisa betul-betul baca not gitu ya. Jadi kalau si kantor bait pertama latihan udah bisa, jangan pikir nanti ketika nyanyi pasti bait kedua bisa, belum tentu gitu. Karena bait kedua itu bisa beda, bisa sama sekali bisa berbeda atau nambah not atau mengurangi not gitu ya, sehingga kadang-kadang aku suka melihat ada kantor yang bait pertama oke, bait kedua tiba-tiba lompat gitu, tiba-tiba dia apaan gitu ya, jadi salah salah nyanyi gitu karena mungkin latihannya cuma bait pertama doang tuh biasanya. Ya, nggak bisa. Ini karena eh, apa nyanyian Mazmur GK ini tidak strofis, artinya tidak sama persis dari satu bait ke bait yang lain melodinya. Ya, ini bedanya Mazmur Jenewa dengan Mazmur Tanggapan di GKI. Kalau Mazmur Jenewa itu bisa dinyanyikan mandiri gitu. Digubah untuk dinyanyikan mandiri, sedangkan Mazmur Tanggapan di GKI itu untuk menanggapi bacaan pertama sebetulnya. Ya, kalau kemudian Mazmur Jenewa tuh memiliki metrik yang lebih pendek ya, melodinya pendek-pendek karena syair bahasa Prancis pendek-pendek. Kalau GKI itu metriknya lebih panjang ya, jumlah melodi dalam satu baris itu bisa panjang gitu. Kemudian Mazmur Jenewa bentuknya himne tanpa antifon, dia nggak punya refrain. Kalau GKI punya refine karena akan dinyanyikan bersama bergiliran. Kemudian melodinya kalau Mazmur Jenewa itu adalah setting abad ke-16 ya 500 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya setting populer ya di zaman abad ini setting musiknya. Oke. Saya ingin akhiri Bapak Ibu dengan nyanyian Mazmur. Apa sih gunanya nyanyian Mazmur ini selain dinyanyikan di dalam ibadah ya? Apakah Mazmur itu cuman cocok dinyanyikan dalam ibadah? Menurut saya enggak. Tapi bermazmur itu penting di dalam kehidupan. Itu sebabnya dari zaman dulu itu orang menyanyikan mazmur di rumah, bukan cuma di bait Allah gitu. Apa gunanya menyanyikan mazmur? Karena dia memberi suara pada yang bisu gitu loh. Dia memberi suara pada pergumulan kita. Kalau kita nggak bisa berdoa, kita nggak tahu harus berdoa apa, kita bisa berdoa dengan nyanyian mazmur gitu. Kita temukan sebuah syair mazmur yang cocok dengan pergumulan kita. Lalu kita pakailah syair Mazmur itu untuk berdoa gitu. Dan Mazmur punya syair-syair yang kuat sekali, yang emosional sekali, yang cocok dengan pergumulan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia disalibkan dalam penderitaan yang luar biasa, dia menyanyikan Mazmur. Apa nyanyian Mazmurnya? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh. Itu kan dinyanyikan oleh Tuhan Yesus pada waktu disalib. Saya duga dinyanyikan dengan cara seperti orang mengaji zaman dulu gitu. Jadi dia akan menggunakan turun naik nada sesuai dengan emosinya gitu ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus saja di saat-saat dia merasa kesepian segala macam dia menyanyikan Mazmur, kok kita enggak gitu ya. Jadi Mazmur itu menemani kita di dalam tiap musim kehidupan. Itu sebabnya ada seorang ahli tafsir Mazmur yang bernama Walter Brueggemann itu pernah membagi Mazmur menjadi tiga. Kalau dilihat dari musim-musim kehidupan, ya, yang pertama ada yang disebut dengan Mazmur orientasi, Mazmur disorientasi, dan Mazmur orientasi baru. Apa maksudnya nih? Jadi ada Mazmur yang disebut dengan Mazmur orientasi. Orientasi itu terarah. Mazmur yang cocok dinyanyikan ketika hidup kita sedang terarah. Misalnya hidup sesuai dengan skenario hidup kita. Anak-anak sehat, keluarga sehat, bisnis nggak terganggu, studi lancar. Itu masa orientasi ya, hidup kita terarah kepada Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada masalah gitu. Kayak ini gambar ini ya, orang berjalan lurus ke depan, itu masa orientasi, masa orang terarah kepada Tuhan. Tapi akan ada masa dalam hidup kita di mana kita mengalami disorientasi. Kita jatuh ke dalam sebuah lubang masalah ya, kejebak pinjol, apalagi masalah kesehatan, masalah kekurangan uang, ya
istri atau suami bentrok gitu sampai hampir bercerai di ujung tanduk, itu adalah masa disorientasi. Perhatikan gambar disorientasi. Jadi orang yang tadinya ngelihat ke depan, melihat terarah pada Tuhan, sekarang dia jatuh ke lubang, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah lubangnya, kegelapan, yang dia lihat adalah masalahnya. Dia nggak bisa lihat ke atas karena dia fokus pada masalah. Karena itu sebabnya dia mengalami disorientasi. Arah hidupnya tuh tidak lagi terarah pada Tuhan, tapi pada masalah, pada kekecewaan, pada kesakitan yang dia alami. Nah, kalau orang ini sudah bisa mengatasi disorientasinya, maka ditolong Tuhan gitu ya dalam disorientasi, dia akan mengalami yang disebut orientasi baru, reorientasi. Artinya dia ditolong Tuhan dari lubang itu dia naik ke atas, dia kemudian bisa menemukan Tuhan lagi, menemukan kebaikan Tuhan lagi, tetapi dengan apa? Bukan lagi menjadi orang yang idealis tapi realistis. Dia sadar bahwa ya sekarang saya sadar hidup manusia tuh nggak gampang, nggak ideal, tapi eh, saya bisa bangkit lagi dari masalah saya gitu. Nah, Mazmur, saudara, ternyata menurut Brueggemann itu terdiri dari 3 jenis. Ada Mazmur orientasi, ada Mazmur disorientasi, ada Mazmur reorientasi atau orientasi baru. Sehingga ketika kita ada di dalam masa tertentu, kita bisa memakai Mazmur yang tepat untuk kehidupan kita. Contoh ya, ini Mazmur orientasi contohnya. Mazmur orientasi itu adalah Mazmur yang teksnya itu idealis banget gitu loh. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini kan Mazmur kesayangannya lansia nih, saudara. Lansia suka banget nih ayat ini ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar gitu. Nah, ini idealisme orang-orang gitu loh. Salah nggak sih Mazmur ini? Enggak, ini kan ideal. Ketika orang hidupnya baik-baik aja, dia akan mengatakan orang benar pasti bertunas seperti pohon korma. Ya, kalau orang benar tuh pasti sukses lah, pasti hidupnya akan baik-baik aja gitu loh. Jadi ketika kita orang ini hidupnya baik-baik aja tuh dia suka menyanyikan Mazmur-Mazmur ini karena memang dia ada di masa yang hatinya terarah pada Tuhan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Akan jadi masalah satu ketika orang ini kemudian udah tua, sakit-sakitan gitu loh. Kan nggak cocok kan kalau nyanyi lagu ini. Orang lagi sakit-sakitan, kepada masa tua pun mereka masih berbuah gemuk dan segar, padahal dia kurus kering. Padahal dokter bilang dia udah mulai kena demensia. Nah, kalau dalam kondisi itu kan dia kan terpukul gitu loh. Kok gini sih hidup kan, kok nggak begini sih, aku ngalamin kok nggak sama seperti yang dijanjikan Alkitab. Nah, pada saat itu mungkin Mazmur 92 nggak cocok buat dia nyanyikan. Karena kondisi hidup dia tidak sama seperti itu. Dia sedang mengalami disorientasi. Jadi ketika Tuhan tidak sesuai dengan harapan, ya, jadi realita kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, itu terjadi disorientasi. Kok gini sih Tuhan? Alkitab bilang begini, tapi kok yang saya alami begitu? Itu mengalami disorientasi ya. Nah, di saat seperti itulah ada mazmur-mazmur disorientasi ya yang bisa menolong kita untuk menyerukan Tuhan kenapa sih begini gitu loh. Jadi disorientasi itu atau ya kejatuhan atau apalah ya rasa ragu gitu di Alkitab itu boleh loh saudara-saudara. Ya daripada kita mengeluh gitu tapi nggak bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, Mazmur tuh memberi kepada kita jalan supaya kita bisa mengeluh tapi sopan gitu loh. Nggak bersungut-sungut tapi ya memakai ayat Alkitab tertentu, nyanyian tertentu yang bisa mengungkapkan isi hati kita ketika mengalami disorientasi. Salah satunya adalah ini yang tadi itu loh. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Aku berseru-seru waktu siang, engkau tidak menjawab. Berseru waktu malam, aku tidak juga tenang. Nah, kalau kita nih sedang berada dalam masa orientasi, kadang-kadang kita menghakimi orang-orang yang sedang dalam masa disorientasi. Kita bilang, kamu kok ngomong Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Kamu nggak percaya Tuhan ya? Tuhan dekat sama kamu. Kok kamu nyanyinya Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Kamu nggak percaya memang Tuhan dekat? Gitu. Jadi bukan begitu. Ini bukan berarti Mazmur di mana orang tuh ragu sama Tuhan. Enggak, ini ungkapan hati gitu loh.
Jadi ketika Yesus mengatakan, ya Allahku menyanyikan, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, bukan berarti Tuhan Yesus itu pada saat itu merasa Tuhan nggak ada, Tuhan Allah Bapa nggak ada, bukan. Itu ungkapan hati seorang yang merasa kesepian gitu loh. Ini kan bahasa metafora, bahasa penggambaran kan. Tuhan, aku merasa seolah-olah engkau nggak ada gitu. Kenapa? Karena aku kesakitan dan gak ada yang nolong gitu. Jadi ini bahasa puisi yang bukan bukan mengatakan Tuhan engkau tuh nggak ada, bukan. Tapi Tuhan, dalam kondisi begini nih, saya lagi terpuruk ini, saya tuh kesepian Tuhan. Saya merasa sepertinya engkau nggak ada. Seperti nggak ada yang ngerti aku tuh seperti apa yang aku alami gitu. Nah, kalau kita dalam kondisi disorientasi dan kita bisa mengungkapkan, menyanyikan seperti ini, kan kita jadi lebih plong kan saudara. Kita bisa curhat sama Tuhan lewat lewat Mazmur gitu. Ya, ini Mazmur curhat nih. Kadang-kadang disebut Mazmur ratapan gitu ya, yang untuk curhat-curhat, cocok kalau buat orang yang lagi disorientasi. Ini sama seperti ini. Bapak Ibu ada nggak yang lagi patah hati atau pernah patah hati gitu, tinggal pacar apa gitu ya? Pasti pada saat itu Bapak Ibu tuh suka nyanyi lagu-lagu patah hati deh. Kan ada saat-saat di mana ya lagu-lagu broken heart tuh kayaknya kena banget, nyanyi sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena itu yang aku alami gitu loh. Aku tuh gitu, seperti relate banget gitu. Nah, itu penting untuk supaya orang tuh punya saluran untuk mengungkapkan rasa perasaan sakit hatinya atau perasaan ditinggalkan gitu. Ya, penting ya. Ini Mazmur broken heart, Mazmur broken heart ini juga penting gitu loh. Nah, kemudian orang akan mengalami setelah masa itu, kemudian ada pertolongan Tuhan datang ya. Ternyata sakitnya bisa disembuhkan, ternyata ekonominya baik lagi, ternyata investasinya yang katanya gagal sekarang membuahkan hasil gitu. Nah, orang mulai semangat lagi, orang menemukan Tuhan. Nah, kemudian iman orang menjadi lebih realistis ya, orientasi baru. Jadi di sini ada Mazmur-Mazmur orientasi baru. Cirinya apa? Teksnya itu memuliakan Tuhan, tapi tidak lagi idealis. Tidak lagi mengatakan Tuhan, pokoknya orang yang percaya pada Tuhan pasti tidak akan sakit. Nggak begitu. Itu mah idealis. Nah, Mazmur-Mazmur ini berisi pujian kayak ini. Aku memuji engkau ya Tuhan. Tapi dia juga jelaskan, sebab engkau telah menarik aku ke atas, engkau tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atasku. Kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Artinya apa? Dia mengakui dalam hidup ini sebetulnya ada banyak musuh. Dalam hidup ini ada banyak sakit penyakit dan aku sudah ngalamin loh, kesusahan tuh banyak banget. Tapi ketika kesusahan aku menemukan bahwa ternyata akhirnya nggak selama-lamanya gitu loh. Ada saat di mana engkau menarik aku ke atas dan untuk itulah aku bersyukur gitu. Dengan kata lain, syukur yang ada di dalam Mazmur orientasi baru tuh syukur yang realistis gitu loh. Bukan syukur yang idealis seperti yang Mazmur pasal 1 misalnya. Kan idealis banget tuh Mazmur pasal 1 ya. Orang yang ikut Taurat Tuhan seperti eh, apa pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia nggak akan kekeringan, nggak, idealis banget ya. Ini enggak, aku memuji Tuhan karena aku punya masalah, tapi akhirnya bersama engkau aku bisa jalan lagi gitu ya. Jadi ini Mazmur yang cocok banget ketika dipakai bagi orang-orang yang baru pulih ya, pulih dari sakit, pulih dari segala macam. Sehingga ini kalau kita menyanyikan Mazmur nih, Bapak Ibu di rumah, cocok dengan musim kehidupan kita, kita merasa kita ditemani sama Tuhan gitu loh, lewat nyanyian-nyanyian ini. Dan selalu kita bisa mengungkapkan sesuatu ya eh, dalam pergumulan kita. Itulah gunanya bermazmur Bapak Ibu. Itu aja ya. Yuk kita masuk tanya jawab kalau memang ada. Yohanes Tio. Silakan Bapak Ibu mengacungkan itu ya, angkat tangan ya, raise hand sebelum dikasih kesempatan bertanya. Kita 3 orang dulu ya, 3 orang penanya dulu ya. 3 orang penanya dulu, silakan. Kalau belum ada yang mau mengacungkan tangannya, raise hand. Saya duluan yang bertanya kalau begitu, pancingan. Iya Pak. Ya, baik. Saya mau nanya ini Pak, saya tahu itu ada 3 buku, ada tahun A, tahun B, tahun C. Itu apa Pak maksudnya Pak, Mazmur? Gitu. Ya, jadi gini, daftar bacaan kita nih setiap tahun, kan itu berputar ya,
berputar itu akan habis dalam 3 tahun gitu loh. Sebetulnya itu tidak menyangkut Mazmur nih. Tahun A, tahun B, dan tahun C itu adalah daftar bacaan yang akan kita kita beritakan, kita sampaikan di dalam kebaktian minggu. Misalnya tahun A itu adalah Matius. Jadi kalau di tahun A itu, maka setiap kali bacaan Injil kebanyakan akan diambil dari Injil Matius. Kalau tahun B itu Markus. Jadi bacaan Injilnya setiap minggu di tahun B itu akan memakai kitab Markus. Tahun C adalah tahunnya si Lukas. Jadi bacaan Injil di tahun itu akan ada Lukas. Loh, Yohanes kalau gitu gimana? Bukan Yohanes ABS, pendeta ya. Nah, Yohanes Injil. Nah, Yohanes itu disebar di tahun-tahun itu karena Matius, Markus, Lukas kan adalah Injil sinoptik. Ya, artinya kita melihat bersama dan gitu loh. Sedangkan Yohanes tuh unik. Yohanes tuh lebih kayak apa filosofis gitu loh. Jadi dia nempel di mana-mana si Yohanes itu dalam ketiga tahun itu. Nah, jadi A, B, C itu sebenarnya bukan tahunnya Mazmur, itu tahunnya leksionari gitu. Nah, kan tapi Mazmur untuk di setiap tahun itu berbeda-beda gitu. Karena Mazmur kan bergantung pada apa? Bergantung pada bacaan pertamanya apa kan? Bacaan pertamanya juga menyesuaikan dari Matius, Markus, Lukas. Jadi oleh karena itu di tahun A misalnya Mazmur yang dipakai itu adalah Mazmur-Mazmur yang ada di buku tahun A gitu ya dan seterusnya. Baik, makasih Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu jangan malu-malu. Silakan. Apakah ada yang mau tanya atau semuanya sudah oke semua nih? Udah Di siap kolom chat, mengikuti di kolom Mas? chat ada tuh Mas Tio. Oh, kolom chat. Baik. Mbak Tuti, bagaimana bermazmur yang benar? Apakah suara harus bagus atau jelas atau bernyanyi yang bisa membawa jemaat tersentuh dengan syair yang kita nyanyikan? Silakan. Iya, Gimana? jadi seperti kita katakan tadi, ketika kita menyanyikan Mazmur sebagai seorang pemazmur, maka yang dibutuhkan pertama kali adalah suaranya harus jelas. Dalam arti ini kan teks Mazmur yang dinyanyikan gitu. Jadi pertama bukan suara emas ya sampai keren banget enggak, tapi kalau nyanyi itu jelas gitu loh. Orang bisa ngerti syairnya, bukan melodinya, syairnya apaan. Kan ada yang nyanyi kan Paramu aku dogo. Apaan sih itu nggak jelas gitu ya. Suaranya bagus tapi nggak jelas. Jangan begitu, itu nggak cocok tuh. Eh, Jelas padamu ku berlindung, ya jelas karena ini adalah ini sebetulnya kayak orang baca Alkitab gitu loh. Jadi konsonannya harus jelas. Kan ada yang nggak jelas. Padamu ku berlindung. Apa sih padamu ku beli apaan gitu. Berlindung. Jadi berlindung NG di belakang itu juga harus terdengar gitu. Ada teknik vokal tertentu yang membuat orang bisa menyanyi dengan jelas. Jadi kalau Bapak Ibu suaranya kurang jelas, harus belajar. Ya, jadi kalau mau ngetes ya nyanyi aja Mazmur gitu, lalu tanya sama sama seseorang yang duduk di paling belakang, kamu ngerti nggak sih, kamu jelas nggak sih tadi aku ngomong gitu. Ya itu yang penting. Yang kedua adalah eh, nyanyilah dengan ekspresi sehingga ada dinamikanya ketika menyanyi gitu. Sehingga umat akhirnya tersentuh bukan karena suara kita loh, bukan karena suara kita bagus, tersentuh karena syairnya tuh jadi hidup gitu. Syairnya jadi hidup. Itu yang penting saya kira. Dan tentu saja secara teknikal ya jangan fals ya. Karena kalau fals tuh orang udah jadi Bapak Ibu kalau dengar orang karaoke fals apa yang kita alami. Kita kan jadi kayak aduh jadi nggak mau denger gitu ya karena udah fals gitu. Melodinya musiknya di mana eh, apa nyanyinya di mana gitu. Itu bikin bikin masalah ya. Jadi nggak usah bagus-bagus suaranya tapi jangan fals aja gitu. Oke. Nggak terlalu tinggi standarnya berarti ya Pak ya? Nggak harus yang suaranya Indonesian Suara emas gitu Idol, nggak The harus. Voice. Nggak usah. Jelas. Malah Oke, jadi baik. Indonesian Idol nanti malah orang terpukau sama penyanyinya bukan syairnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah dengan bacaan leksionari semua kitab akan selesai terbaca semua dalam 3 tahun ABC? Tidak jawabannya. Karena
leksionari itu bukan hanya ada leksionari mingguan, tapi juga ada leksionari harian. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin yang bukan mingguan aja tapi ditambah dengan harian, itu akan terbaca gitu. Tapi kalau cuma hari Minggu doang datangnya leksionari mingguan, tidak terbaca semua. Tapi Oke, bagian-bagian penting yang berkaitan dengan Injil pasti terbaca semua. oke, baik, terima kasih. Lalu berikutnya dari Ibu Esther G. Serpong, apakah saat menyanyikan bagian refrain bersama jemaat, Mazmur boleh mengimprovisasi nada lagu Mazmur, semacam pecah suara atau counter melodi mungkin gitu ya? Countermeasure boleh asal ada beberapa catatan. Yang pertama, umat udah terbiasa menyanyikannya. Jadi bukan baru gitu. Kalau baru, ya ilah umat aja belum masih nebak-nebak melodi apa, udah dikasih 4 melodi, bingung mereka mengikuti yang mana gitu. Ya, jadi bukan lagu yang masih sudah dikuasai oleh umat. Dan pecah suaranya jangan di yang pertama, itu udah hampir akhir-akhir gitu ya. Kalau ada 4 kali refine, yang ketiga keempat lah, jangan yang pertama gitu. Yang pertama satu suara dulu aja supaya umat sadar tahu, oh itu melodinya gitu. Oke, jadi tetap fokusnya pada kejelasan pesannya gitu ya Pak ya? Betul, betul, betul. Karena Oke, ini adalah, ingat loh, ini bukan waktu nyanyi sebetulnya. Ini kan waktu membaca Alkitab kan. Ini. betul. Bahkan sama menurut saya persembahan pujian pun bukan untuk show gitu ya. Itu juga kan Hmm. adalah bagian dari ibadah dan liturgi. Hmm. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Arum. Sebagai pemusik, bagaimana cara mengiringi pemazmur yang baik? Apakah dengan block chord atau boleh menggunakan melodi atau hanya mengisi saja? Aduh, itu harus dicontohin ya. Kayaknya nggak mungkin kita contohin di sini deh. Iya, Yang mesti yang onsite ya musik-musik itu gitu. kayaknya nanti kita kalau ketemu aja deh. Iya, Susah ininya, harus workshop. tergantung soalnya. Nah, kayak dari Ibu Rati, nah ini Ketua Komisi Musik nih Pak. Jika jumlah bait cukup panjang, apakah pemazmur boleh menyanyikan 2 bait langsung? Baru ref, baru 2 bait lagi dan seterusnya gitu Pak. Jawabannya bisa, tapi harus betul-betul melihat, ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh. Tapi prinsipnya bisa gitu. Ya, kayak kemarin minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, ada 8 bait. Jadinya Hmm, diakalin dengan 2 bait, ref, 2 bait, ref. Gitu. ya. Atau bisa juga ada cara lain, misalnya umat menyanyikan refrain, setelah itu nyanyi bait satu, kemudian umat menyanyikan refrain lagi, lalu bait berikutnya dibacakan. Kan dibacakan lebih cepat daripada dinyanyikan kan. Musiknya terus main tapi dibacakan gitu 2 bait, kemudian umat menyerefain dibacakan lagi 2 bait, umat menyerefain terakhir dinyanyikan oleh si rektor, umat menyanyi gitu. Jadi ada bagian-bagian yang dibacakan kalau memang itu terlalu panjang gitu. Nah, kalau enggak, Jumat Agung itu kan panjang banget tuh kebaktian. Jadi bisa, iya, terlalu lama kalau ini semuanya dinyanyikan ya. Kan bisa berkreasi lah ya. Kan yang penting pesannya nyampe gitu loh. Pesannya nyampe dan umat bisa menyanyikan refrainnya gitu. Iya, iya, iya. Kayaknya selama ini belum berani itu kita mengganti dengan membacakan Takut begitu. dosa ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Susan. Apakah Mazmur itu sama dengan kidung? Apakah Mazmur itu sama dengan perumpamaan? Seperti Mazmur Daud berisi kiasan atau perumpamaan. Pencipta Mazmur sama dengan penyair atau seniman. Memiliki Iya. ya, memiliki Gimana? kisah hidup yang nyata yang diceritakan melalui Mazmur dan seterusnya. Ya gitu Pak, gimana? Iya, Mazmur itu kumpulan dari syair-syair ya, dari melodi apa, nyanyian-nyanyian gitu. Tapi Mazmur itu sebenarnya beragam banget gitu. Nggak bisa dikatakan Mazmur ini A atau Mazmur itu B. Ada banyak macam, ada Mazmur pengajaran. Kalau Mazmur pengajaran berarti isinya tuh ajaran gitu, tapi dalam bentuk nyanyian. Ada Mazmur pujian, kalau itu mah ya nyanyian untuk memuji-muji Tuhan. Ada juga Mazmur ratapan ya, yang tadi orang meratap. Ada Mazmur yang isinya perumpamaan gitu loh. Ada juga. Jadi di dalam Mazmur sendiri, nyanyian Mazmur itu ada berbagai genre rupanya gitu. Ya, banyak banyak sekali genre. Nanti mungkin dalam kesempatan lain mungkin bisa tuh dibahas tentang jenis-jenis Mazmur ya. Ada Mazmur untuk pengurapan raja, ada juga dan segala macam itu. Ada Mazmur nasihat ya, berbahagialah orang yang begini-begini, berbahagialah orang yang begitu, itu nasihat gitu. Jadi sangat beragam genrenya.
Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih ya. Yang Yang tadi tidak dari Bu disarankan, Rafiq ada tambahan. yang tidak disarankan dinyanyikan 2 bait langsung, yang seperti apa? Ada nyanyian Mazmur yang kalau dinyanyikan langsung dua dua bait itu nggak nyambung antara yang bait satu yang bait kedua dan ketiga gitu. Jadi secara makna dia nggak nyambung kalau 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 nggak ada refine. Yang kedua melodinya nggak nyambung. Eh, eh, yang minggu lalu tuh. Ta da 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 da. Itu kan akhirnya menggantungkan. Kalau dinyanyikan baitnya lagi terus jadi aneh gitu. Karena baitnya tidak habis, baitnya habis untuk dinyanyikan refainya. Jadi kalau dia diulang lagi jadi nggak enak gitu melodinya. Kayak kelihatan itu dipotong gitu. Jadi ada pertimbangan syair, ya kesinambungan syair juga pertimbangan melodinya tuh kalau di tanpa refine diulang lagi apakah dia uh, harmonis atau tidak gitu. Nah, sekali lagi contohnya harus harus ada musik ya, tapi kita nggak mungkin contohkan di sini. Iya. Oke, apakah ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Tektokan juga nggak apa-apa. Jadi nanya, direspon lagi, jawab, respon lagi. Ya, silahkan. Kalau ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Saya yang bertanya lagi kalau gitu. Nah, karena belum ada, saya yang bertanya lagi ya, Pak Juswan. Jadi kalau saya ngelihatnya, eh, pembuatan lagu Mazmur itu kan seakan-akan itu seperti tidak mempertahankan liturgi yang menjadi tradisi. Nah, itu menurut Bapak apakah nggak apa-apa kita mengubah liturgi? Karena seingat saya di tahun 80-an, 90-an, ya memang saya masih kecil begitu ya. Saya melihat kayaknya kalau kebaktian umum ya begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan-perubahan yang terlalu berarti begitu ya. Kemudian ada doa Bapa Kami dinyanyikan, kemudian ada yang pertama Pak Juswantori nih lagunya, kemudian ada lagi yang lain Pak Wahyu Purnomo segala macam gitu-gitu. Nah, jadinya kan kalau kita lihat misalnya nih peribadahan ya mungkin kita tahunya di agama lain gitu ya, ngelihat kayaknya mereka dari dulu sampai sekarang ya begitu aja, nggak ada merubah-rubah. Sementara kalau kita kok berubah ya, ada liturginya, jadi leksionari misalnya gitu ya, terus dinyanyikan, ini dinyanyikan, itu dinyanyikan, responsori dinyanyikan gitu. Gimana menurut Bapak? Hmm. Iya, jadi eh, kita ada di sebuah gereja yang tidak mati gitu ya, eh, tidak untuk selama-lamanya ini harus begitu gitu loh. Yang harus dipertahankan adalah pola liturginya gitu. Dan itu tidak pernah berubah di GKI. Jadi kalau kita bilang ordo gitu ya, kalau di kebaktian minggu itu kan ordonya adalah berhimpun dulu, ngaku dosa, ya kemudian firman diberitakan, lalu respon umat adalah melakukan iman rasuli, lalu ada persembahan, kemudian umat diutus keluar. Itu bagian yang keempat. Nah, itu tidak pernah berubah. Kenapa? Karena itu adalah cara beribadah sejak gereja pertama gitu. Jadi itu baku gitu loh. Tapi isi di dalamnya atau ekspresi cara mengekspresikannya perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Kenapa? Karena kita gereja harus mempertahankan tradisi di satu sisi, tapi di sisi lain gereja juga harus bersentuhan dengan budaya masa kini gitu. Kalau tidak, dia tidak lagi menjadi relevan bagi umat gitu. Itu sebabnya kita menjaga antara dua itu. Kita harus mempertahankan tradisi, jangan sampai semua boleh gitu. Tapi di sisi lain, kita juga harus membuat ibadah menjadi relevan di setiap zaman. Dan itu sebetulnya panggilan setiap gereja ya. Bahkan kalau kita lihat gereja Katolik pun tidak tidak baku dari dulu sampai sekarang, selalu ada pembaruan di dalamnya gitu. Tapi pembaruan seperti apa gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Eh, apa misalnya eh, ya tadi ya, doa Bapa Kami gitu dinyanyikan boleh apa enggak sih? Kita melihat bukan boleh nggak boleh gitu. Tapi kita lihat kalau orang menyanyikan sesuatu, doa itu dinyanyikan,
apakah itu akan membuat orang tambah kusuk berdoa atau tidak? Eh, Doa Bapa Kami setahu saya kalau dia dibacakan, orang cepat-cepat tuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ketika orang membacakan begitu cepatnya, itu orang tuh eh, nggak bisa menghayati kata-katanya, padahal itu penting gitu. Dengan menyanyikan, maka sambil diucapkan lambat kan jadi lambat. Ketika lambat, orang bisa bisa sambil merenungkan syairnya gitu. Maka muncullah doa Bapa kami. Eh, Doa Bapa kami yang saya terjemahkan, yang saya adaptasi itu bukan karya saya sebetulnya ya. Itu The Lord's Prayer yang menjadi populer tuh itu terjemahan atau apa namanya adaptasi sebetulnya bukan bukan karya saya. Itu begitu prinsipnya. Jadi ketika kita menyanyikan itu dia jadi lambat dan ketika lambat orang lebih menghayati itu sebabnya kita menjadikannya lagu gitu. Artinya prinsipnya prinsipnya justru bukan mengatakan kalau dinyanyikan kalau gitu jadi nggak kusuk enggak. Justru dengan dinyanyikan kita ingin orang lebih menghayati gitu. Nah kalau kalau ada sebuah ritual yang kita ubah akhirnya jadi orang lebih tidak menghayati maknanya, itu menurut saya jangan dipakai gitu. Itu aja prinsipnya. Dengan cara yang baru itu apakah orang bisa lebih menghayati atau tidak gitu. Inti ritualnya gitu. So, banyak juga bisa terjadi seperti itu kan. Dikit-dikit dinyanyiin, lalu ketika dinyanyiin malah malah jadi nggak konsentrasi dengan syairnya karena musiknya terlalu gebiar-gebiar atau apa yang bikin orang jadi goyang semua tapi nggak ngerti artinya apaan gitu. Nah yang gitu tuh yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang cuma ngabisin waktu doang kan banyak kan yang panitia suka bikin macam-macam acara yang akhirnya tuh ngabisin waktu doang tapi umat nggak mendapatkan makna apa-apa dari dalamnya gitu. Nah yang gitu-gitu yang kita harus perhatikan. Jadi liturgi itu harus diperbarui, tetapi eh, diperbarui dalam arti membuat liturgi menjadi lebih bermakna, ya bukan lebih panjang, lebih keren, bukan gitu. Ya, baik. Jadi pemaknaannya yang penting ya. Mm-mm. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Bapak Ibu, jangan malu-malu. Saya boleh Mas Tio? Silakan, Om Sam. Ya, terima kasih. Pak Yus, saya cerita sedikit mengenai yang Bapak sampaikan tadi ya. Saya tuh masa kecil saya di Gereja Toraja, karena saya memang orang Toraja. Jadi kami terbiasa menyanyikan Mazmur yang Bapak sebutkan tadi, tapi saya memang tidak tahu Mm-mm. tadi itu dari maknanya dari mana gitu ya. Tapi memang Mazmur yang dulu itu kan rasanya diambil dari Alkitab terjemahan yang LAI yang lama kali ya Pak ya. Nah, maksud saya yang sekarang ini kan ada Alkitab terjemahan baru dua ya. Apakah nanti mungkin TB2. Mazmur kita itu nanti akan berubah lagi mengikuti terjemahan Alkitab yang terbaru? Ya, memang nah, saya kira nanti akan ada revisi terhadap nyanyian Mazmur kita disesuaikan dengan TB2 gitu. Walaupun itu butuh waktu untuk itu. Dan tidak akan berubah banyak karena kan juga kalau kita lihat TB2 tuh nggak sampai ekstrim mengubah sama sekali ya. Jadi ada bagian yang eh, apa kata-kata yang kurang tepat di situ diperbaiki dikit-dikit di sana sini gitu. Sehingga ya kita memang perlu juga ya satu ketika memperbaiki Mazmur itu, revisi. Ah, ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan Pendeta Yohanes dan yang lain-lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada, selesai nih kita nih. Wah, gimana nih? Oke. Itu anjing udah bergonggong berarti udah menggonggong berarti udah Udah tanda alarm waktunya. ya Pak. Iya, alarm. Saya tadi lupa, ada yang sudah bertanya belum ya? Saya ingat waktu pembelajaran himnologi di STT, itu dosennya siapa sih? Kaister mengatakan bahwa sebenarnya pemazmur itu pada saat menyanyikan bait itu tempo pun tidak perlu secepat waktu referen dinyanyikan. Apakah itu memang memungkinkan ya Pak ya? Sehingga memang tadi Eh, pesan itu yang disampaikan dari masing-masing bait itu terhayati dengan baik. Kadang-kala kan ketika referennya temponya cepat,
baitnya, eh, kondisinya gini, kita menatap notasi, ngikutin tempo, sehingga pelafalan lirik dan jatuh suku katanya suka tidak tepat, gitu ya. Hmm. Karena mengikuti itu. Nah, waktu itu saya sempat diajak apa, nggak apa-apa agak melambat sedikit, tetapi begitu referen balik lagi temponya. Nah, apakah itu memungkinkan ya Pak ya? Bisa, dan sangat mungkin, dan itu bagus sekali sebetulnya. Jadi karena tadi kita lihat kan namanya orang membaca kan harusnya ada ekspresi, ada segala macam. Ada bagian yang di bagian tertentu harus lebih lambat dikit, bagian tertentu lebih cepat sedikit gitu. Dan itu bagus kalau bisa begitu. Dan jangan khawatir dengan tempo semula karena kan begitu dia udah mau sampai ke umat kan pasti nanti ada sedikit interlude kecil dari pengiring pujian, pengiring pemain musik kan. Jadi Hmm. umat bisa menyanyikan lagi di tempo semula gitu. Tapi begitu masuk Hmm. nanti bisa berubah dikit, kemudian masuk lagi itu bagus sekali kalau kalau bisa begitu. Cuman kadang-kadang yang terjadi kan kantor itu udah keburu udah terpaku sama tempo kan dia ngitung gitu di dalam hati tek 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 sehingga akhirnya jadi monoton ya sama terus dari depan sampai habis. Padahal kalau bisa ada dinamikanya dalam tempo itu bagus sekali gitu. Oke, oke. Soalnya kadangkala begitu lagu yang cepat itu Pak, begitu masuk ke bait, kasihan juga pada pemazmur yang ngikutin tempo, sementara padahal Hmm, itu ya, sebenarnya ya, bisa ya. dibuat agak lambat sedikit. Satu sisi buat pemazmurnya bisa mempersiapkan buat masuk ke refrain ataupun juga menghayati bait, umat juga tertolong sehingga tidak tidak apa ya, tidak terburu-buru. Dan mungkin juga tadi seperti yang pertanyaannya siapa ya? Bu Arum kali ya. Pada saat pada saat bait itu juga jadi nggak full musik sehingga berfokus pada pada bait yang akan sorry, Ya, pada syair yang akan dilantunkan itu. Mungkin itu kali ya ya, maksud ya. chord balok. Saya nggak tahu blok atau balok atau Oh iya, jadi maksudnya jreng gitu terus orang jadi punya waktu ini free gitu ya, free tempo gitu ya. Jadi kalau dia Mm-mm. di blok begitu aja kan orang punya bisa bebas, lebih bebas gitu. Daripada duk cek Mm-mm. cek duk itu kan udah dia udah terpaku gitu. Tapi kalau dia Terpaku. mm, ada blok tertentu kemudian diam orang si penyanyinya akan lebih bebas untuk Ya, menentukan ya, temponya ya. ya. Baik. Mungkin ini apa ya? eh Sebenarnya memang acara ini atau Gemas ini selain untuk membahas tentang Mazmurnya, dalam artian ternyata Mazmur itu sebegitu kayaknya buat buat peribadatan atau bahkan tadi menarik sekali ya bermazmur dalam kehidupan itu adalah juga untuk mengajak kita bahwa ini tuh menjadi dasar buat nanti para pemazmur. Mungkin di komisi musik akan ada pelatihan secara teknik, secara vokal dan segala macam, tetapi prinsip bagaimana Mazmur itu menjadi sesuatu yang indah dan penting dalam ibadah, bahkan dalam kehidupan itu menjadi basic buat kita nih, baik umat maupun nanti mereka yang dipercayakan sebagai pemazmur. Gitu ya. Jadi sebenarnya nafas utama dari tema ini begitu Pak Yuswan. Jadi nggak apa-apa kalau tidak Oke. harus mengupas mengupas Mazmurnya seperti apa, tetapi tadi kita, kalau saya secara pribadi sudah menangkap gambaran, ya juga ya ternyata kalau dihayati baik-baik dan dinyanyikan mungkin justru jauh lebih nangkep dibandingkan itu Mazmur yang mana ya gitu. Hmm, Ya tadi lagu Jaga iya, Aku Ya Allah lebih diingat daripada itu Mazmur berapa sih gitu. iya betul. Begitu ya teman-teman pemazmur semangat ya. Jadi kami dari pembinaan memberikan asis, silakan nanti dari KMK memberikan tembakannya untuk vokalnya. Silakan nanti bisa menghubungi Pak Yus secara pribadi. Jadi kalau kalau di webinar ini lebih ke mindsetnya, pemahamannya, nanti Mm-mm, yang komisi musik dari kebaktian mengadakan lebih ke teknisnya gitu ya, mm-mm, workshopnya, bagaimana cara mm-mm. menyanyikan dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, Baik, makasih. Saya tanya oke. lagi nih, sekali lagi, Yuk, siapa silakan. yang mau bertanya masih ada sampai jam 9 pagi ya Pak? Nih, boleh minta Aku harus tipsnya ini nih. Pak Iya, Yuswan aku untuk harus menjadi segera. pemazmur yang baik tuh. Tapi aku harus Di segera berakhir nanti soalnya harus ada tugas sinode yang harus kerjakan malam Oke. ini. siap-siap, Pak. Oke, tapi apa ada pertanyaan berapa? Apakah Enggak. Satu. Oh. apakah Mazmur harus dinyanyikan? Ayo, terakhir Eh, ya. mungkin kata harus itu seperti ini ya, jadi kayak hukum Taurat ya. Eh, kalau mungkin lebih ditanya apakah Mazmur perlu dinyanyikan? Iya, tapi apakah Mazmur harus dinyanyikan?
kata harus itu seolah-olah jadi harus kepepet gitu loh. Ini hukum, kalau nggak dosa, nggak begitu juga gitu. Nggak juga. Jadi kalau nggak mau nyanyi ya udah gitu. Tapi kalau dia dinyanyikan, dia akan mencapai tujuan utamanya untuk, ya, untuk menumbuhkan spiritualitas orang gitu. Tapi kalau nggak mau ya udah gitu kira-kira ya. Baik, makasih Pak. Jadi saya ngelihat tadi juga apa namanya, tujuannya dinyanyikan itu adalah untuk ada daya getarnya tadi ya. Jadi saya sempat mau bertanya nih, kenapa kok dinyanyikan? Apakah untuk mengingat, menghafal misalnya seperti apa namanya, nama-nama kitab gitu kan, lagu anak sekolah minggu ya, atau doa-doa Bapak Mm-mm. kami kan lebih mudah menghafal dengan cara bernyanyi. Ternyata daya getar gitu ya. Tapi itu benar juga Pak. Jadi yang Bapak katakan itu benar juga. Jadi bahwa eh, orang zaman dulu tuh brilian banget gitu loh. Dulu kalau kita lihat sebelum adanya mesin cetak di abad pertama, orang kan nggak punya buku, dan Alkitab yang memiliki cuma gulungan-gulungan itu kan cuma ada di bait Allah atau di apa di sinagog kan. Terus gimana caranya orang-orang bisa belajar tentang doktrin, tentang ngafalin Alkitab isinya apaan kalau mereka nggak punya bukunya? Ya caranya dinyanyikan, orang membuat nyanyian-nyanyian gitu. Jadi memang nyanyian kan lebih diingat gitu ya daripada khotbah. Itu makanya itu juga salah satu ya, jadi kegunaan menyanyikan Mazmur sehingga dia melekat di hati kita gitu. Iya. Tapi emang bener sih Pak, setelah dia latih, misalnya kami kan kalau latihan JR itu hari Jumat malam, terus hari Minggu dinyanyikan lagi. Jadi suka terngiang gitu nada-nadanya gitu, setidaknya. Iya, iya, iya. Nyantol gitu. Nyantol ya. Oke, terima kasih banyak Pak Juswantori untuk pemaparannya dan juga eh, pengetahuannya yang dibagikan kepada kita semua. Dan jangan kapok untuk diminta lagi. Ya, Oh, iya, ya iya. mudah mungkin kita someday akan adakan lanjutannya gitu ya. Apakah dalam hal bermasmur atau dalam hal yang lain, kami kita mau mengundang pada Tajus Fantori lagi. Terima kasih untuk pelayanannya Iya. pada malam hari ini. Kami kita tutup ya teman-teman, Bapak Ibu, dalam doa. Saya minta Pak Pendeta Yohanes ABS lagi untuk menutup dalam doa. Baik, yuk mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh belajar bersama. Baik kami sebagai para pembaca maupun juga para penata layan di dalam ibadah yang Tuhan percayakan sebagai pemazmur, atau setiap kami sebagai umat yang juga membaca, merenungkan, menghayati setiap syair-syair yang tertulis dalam kitab Mazmur. Dan kami juga semakin diingatkan oleh Pendeta Iswantori akan semangat dan juga hakikat Mazmur yang bisa dihayati dalam peribadatan pun juga dalam kehidupan kami setiap harinya. Bahwa Engkau senantiasa hadir beserta kami, baik kami memiliki orientasi, sedang dalam disorientasi, atau menemukan kembali orientasi yang baru dalam kehidupan. Dan terima kasih ya Allah, biarlah setiap kami boleh bersama-sama menghayati itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih lagi ketika kami menjalin dan merajutnya dalam peribadatan di GKI Bintaro Utama maupun juga dalam peribadatan-peribadatan lainnya. Dan kami menyerahkan juga segala aktivitas, tugas, tanggung jawab, peran yang Pak Yuswantori jalani. Biarlah Tuhan terus anugerahkan hikmat, kecakapan, dan juga berbagai macam kemampuan sehingga apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan panggilannya dapat terlaksana dengan baik. Dan Tuhan juga terus menganugerahkan kesehatan, perlindungan buat Pak Yuswantori, sehingga melalui apa yang dilakukannya terciptalah karya-karya yang baik untuk kehidupan bersama maupun juga kehidupan pribadinya. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami dan juga seluruh aktivitas kami sehabis ini, baik istirahat malam kami maupun juga aktivitas-aktivitas lainnya ke dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam kuasa dan rancangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sebelum Baik, dibubarkan Bapak mari. Ibu, marilah kita buka webcam, buka kamera supaya kita foto bersama. Atau nyanyi Mazmur bersama, enggak.
kalau Nyanyi online Mazmurnya hari Minggu. nyanyinya Nyanyi Mazmur bareng-bareng. 1. Mazmur 1 ya. Mas Habis, apakah bisa Iya, sekali bisa sekali? di saya satu layar ya. Oke. Wah, itu anjingnya Mas Tio atau Pak Yuson yang udah berbunyi? Bukan Anjingku tuh aku tuh, Pak Oh, Tio Mas ya. Tio. udah nagih. Ayo kasih makan Luar aku, biasa, gitu. Bu Ira. Full tim gimana itu? Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Karut banyak Oke. banget. Oke, Dah ya. makasih Oke Bapak Terima deh. Ibu. kasih semuanya. semuanya. Terima kasih Pak Terima Yus. Terima Terima kasih Pak kasih. Yuswan. kasih. Terima kasih Pak Mana Yus. semua. Terima kasih.